Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Aku harap teman-teman selalu baik. Kembali lagi bersama saya, Hendy Pratama, di Dapur YouTube. Oke, di Dapur YouTube kali ini kita akan membahas peralatan apa saja sih yang dipakai oleh para YouTuber. Nah, ini asik nih. YouTube itu sendiri kan gabungan antara visual dan audio. Jadi antara visual yaitu video dan audio dan suara. Jadi karena gabungan itu audio dan video itu, maka peralatan pertama yang dibutuhkan itu adalah kamera. Nah, teman-teman ini terserah mau merekam pakai kamera apa. Jika teman-teman punya budget lebih, teman-teman bisa beli kamera yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya kayak kamera DSLR, kamera yang mereknya Canon, Sony, dan lain-lain. Tapi jika teman-teman budgetnya minimum, teman-teman nggak apa-apa pakai kamera HP saja sudah cukup sebetulnya. Karena dewasa ini spek HP, spek rekam dalam HP pun sebetulnya sudah baik gitu, sudah baik. Pengembang smartphone sudah meningkatkan kualitas gambar dalam kamera. Dan ini pun aku rekam pakai HP. Jadi gak masalah jika budgetnya masih minim, merekam pakai HP gak masalah. Setelah kamera, peralatan kedua yang dibutuhkan, tadi kan sudah digambar ya, pengambilan gambar ya, gambar atau video, yaitu melalui kamera. Jika sudah di kamera, maka yang dibutuhkan adalah peralatan kedua, yaitu mikrofon. Nah, jadi mikrofon ini penting karena untuk mengambil audio supaya bisa terdengar lebih keras dan jernih. Sebab kalau hanya mengandalkan kamera belaka, audio internal kamera, itu kalau kita syuting dalam radius tertentu, radius yang lebih jauh, itu suaranya nggak kedengeran. Maka untuk meningkatkan volume suara, kita perlu pakai mikrofon. Ya, apa jadinya ketika kita tidak memakai mic ya? Seperti apakah kualitas suaranya atau kekuatan suaranya, tinggi rendahnya suaranya jika kita tidak menggunakan mic? Ini berikut akan saya coba. Ini pakai mic kondensor ya. Ya, video ini direkam tanpa bantuan mic ya. Seperti inilah jika direkam tanpa bantuan mic ya. Aku nggak tahu suaranya akan seperti apa, tapi yang jelas video ini aku buat tanpa menggunakan mic. Nah, teman-teman nanti akan tahu sendiri videonya seperti apa ketika menggunakan mic dan ketika tidak. Mungkin itu ya. Jadi seperti itu pembedanya. Maka untuk meningkatkan suaranya ya kita harus butuh alat bantu lain di audio, yaitu mic kondensor. Jadi tadi kan sudah tahu ya bedanya antara pakai mic atau tidak. Teman-teman bisa menilai sendiri. Nah, untuk mikrofon ini sendiri jenisnya macam-macam ya. Misalnya seperti yang aku pakai ini. Nah, ini mikrofon kondensor, mikrofon yang biasa dipakai untuk podcast, itu wawancara dan lain sebagainya. Selain mikrofon kondensor, ada juga nih mikrofon clip-on. Nah, ini mikrofon clip-on ya. Jadi bentuknya memang kecil kayak gini. Ini clip-on. Nah, mikrofon clip-on ini fungsinya biasanya di outdoor. Jadi karena narasumbernya itu banyak, untuk mewawancari narasumber banyak, mikrofon clip-on ini kan modelnya kan portable ya. Jadi kalau tadi mikrofon kondensor tadi nggak bisa dibawa kemana-mana, artinya hanya syuting di satu ruangan, nggak bisa dibawa kemana-mana, hanya syuting di dalam ruangan atau di luar, tapi menetap, mikrofon kondensornya menetap. Kalau clip-on ini difungsikan bisa untuk jalan-jalan. Misalnya kita mau jalan-jalan tapi pengen suaranya itu kedengaran di kamera, maka yang paling efisien itu pakai clip-on karena bisa dibawa kemana-mana. Kalau kondensor tetap menetap di meja, tapi kalau ini bisa dibawa kemana-mana dan bisa untuk 2 orang. Satu pakai ini, satu pakai ini lagi. 2 orang itu biasanya wawancara, sosial eksperimen dan lain sebagainya. Ini biasanya kayak gitu. Lebih banyak difungsikan di outdoor demi efisiensi ya, efisiensi. Ini clip on.
untuk selanjutnya ini mic shotgun ya, ini mic shotgun. Nah, mic shotgun ini sebetulnya hampir sama clip on, hanya saja ini nggak bisa dikaitkan di kerah baju, nggak bisa ya. Ini menetap di kamera, bisa dipasang di kamera, atau kalau smartphone dipasang di rig. Fungsinya sama. Kalau ngomong efisien mana, sebetulnya efisien clip on, karena pemakai clip on bisa beraksi ya. Maksudnya yang pakai clip on itu bisa aksi kemana-mana gitu, tanpa perlu bingung suaranya kedengaran nggak, karena sudah disematkan clip on. Kalau ini shotgun cardioid ini biasanya untuk vlogger, untuk ngevlog ini cocok. Sayangnya nggak bisa, radiusnya nggak terlalu jauh ya. Kalau dipasang di kamera ini nggak bisa terlalu jauh, ada batasannya biasanya, dan ini satu arah, menyerap suaranya satu arah. Nah, ini cocok untuk vlog. Dan ini windshield ya, ini pelindung dari angin. Biasanya kan ngosos pakai angin gitu ya, di audionya itu ngosos karena kena angin. Nah, ini bisa sedikit meredam angin. Oke, setelah tadi kamera sudah, audio juga sudah. Yang ketiga, peralatannya, jika yang sering digunakan adalah tripod. Yang ketiga, tripod. Kenapa butuh tripod? Ya karena videonya agar stabil, tidak goyang, dan bisa dipanjer di suatu tempat. Nah, tripod ini sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan gambar supaya videonya tenang itu tadi. Karena kalau videonya bergerak gitu, itu akan membuat penonton merasa tidak nyaman menonton karena pusing ya. Maka dibutuhkan tripod itu. Yang keempat, lighting ya, pencahayaan. Lighting ini hanya berpengaruh ketika teman-teman mengambil gambar dan tempat pengambilan gambar itu minim cahayanya rendah kayak gitu. Biasanya di malam hari. Jadi untuk mengoptimalkan gambar, teman-teman butuh pencahayaan, butuh lighting. Tapi jika tempat itu cahayanya sudah bagus, biasanya di pagi hari, di siang hari sudah bagus, lighting ini sudah tidak begitu perlu. Yang terakhir adalah aplikasi editor ya, atau editor video. Nah, ini peralatan yang perlu, tapi peralatan dalam bentuk virtual. Jadi setelah teman-teman selesai mengambil gambar, itu baru nanti diedit, jangan asal upload, karena begitu video selesai dibuat, itu video yang masih mentah sebetulnya. Nah, edit itu proses penggorengan supaya benar-benar matang dan siap disajikan kepada penonton. Oke, mungkin itu ya sharing-sharing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Terima kasih yang sudah menonton, baik yang durasi awal bahkan sampai di durasi akhir. Terima kasih telah mendukung saya, dan jangan lupa berkomentar, sempatkanlah berkomentar. Juga teman-teman boleh merekomendasikan kira-kira setelah ini kita bikin video apa. Terima kasih, dan jumpa lagi di dapur YouTube selanjutnya.